Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semuanya berjumpa lagi dalam kajian kitab online Kitab Syifa'us Saqim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Aballahu ayyarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberikan rezeki kepada hambanya yang beriman kecuali rezeki tersebut melalui jalur yang tidak dia sangka-sangka. Karena cintanya Allah kepada hambanya yang beriman, maka Allah itu memberikan rezeki kepada mereka melalui jalur yang gak dia sangka, yang gak terlintas dalam hatinya, gak terbersit dalam pikirannya, tapi justru dia mendapatkan rezeki itu. Itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu Allah jaga hatinya. Mungkin mereka merencanakan sesuatu, dengan suatu proyek atau program ini mereka akan dapat rezeki yang banyak. Ternyata enggak, mereka enggak dapat rezeki di pintu yang itu. Akan tetapi mereka akhirnya mendapatkan rezeki daripada pintu yang lainnya. Nah, dari sini mereka akhirnya sadar bahwasanya ternyata usaha saya, fokus saya, pikiran saya untuk mencari rezeki itu justru kadang gak menghasilkan. Ternyata justru ketika saya gak sangka, justru ternyata malah dapat rezeki. Dan disinilah mereka akhirnya sadar bahwasanya yang memberikan rezeki itu bukan kerja kita atau jerih payah kita. Daripada hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak kita sangka-sangka. Diriwayatkan dalam kitab Fathul Qadir dalam syarah hadis ini bahwasanya rezeki itu ketika datang dan dia tidak disangka, tiba-tiba datang, maka itu perkaranya akan lebih menggembirakan hati. Itu juga keburukan, ketika enggak dia sangka tiba-tiba datang, maka itu lebih menyedihkan hati, lebih menyengsarakan hati. Nah, karena itu ayo kita jadi orang yang beriman dan bertakwa. Setelah itu tata niat, kerja, tetap kerja semaksimal mungkin, fokuskan pikiran kita, ikhtiar itu semaksimal mungkin, akan tetapi luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita bekerja, kita harus punya prinsip sempurnakan ikhtiar dan luruskan niat. Ikhtiar kita yang sempurna untuk kerja, semaksimal mungkin kita niatkan, tapi luruskan niatnya. Jangan sampai niatnya itu karena ingin mencari kekayaan, karena salah paham kita. Gak ada satupun ajaran agama yang menyatakan kerja bisa membuat orang kaya. Gak ada. Kerja itu sunatullah, kerja itu diniati ibadah, kerja itu diniati cari berkah, kerja itu kita niatkan untuk kita menjadi sebab orang lain mendapatkan manfaat daripada kita. Selebihnya untuk urusan rezeki dan kekayaan kita pasrahkan kepada Allah. Kalau dari kerjaan kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah, karunia Allah. Tapi ketika kita mengatur hati kita takwa benar-benar yang ada dalam hati kita, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menyaksikan bahwasanya rezeki kita nanti akan menjadi rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dalam kitab As-Sawi diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu keluarga kecil, hanya bapak, ibu, dan satu orang anak. Anak ini rajin bekerja, dia menafkahi keluarganya itu semua dari jerih payahnya anak ini. Suatu ketika terjadi musibah, yaitu anak yang rajin bekerja ini diculik dan ditawan oleh sekelompok orang. Ketika itu orang tuanya sedih, ayahnya sedih, ibunya sedih, dan mereka mengkhawatirkan gimana nasib anaknya. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka menceritakan, ya Rasulullah, gimana nasib kami? Anak kami saat ini diculik, kami ada orang yang miskin. Maka kata Nabi, ittaqillah, kamu
takwa sama Allah. Ingat firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, apa jawaban syarat? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapinya, dan akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak terduga-duga. Daripada ayat ini, maka kita bisa ambil satu pelajaran. Orang tuh kalau mau takwa hidupnya, benar-benar takwa, tiap dia punya masalah dapat jalan keluar, dan akan dapat rezeki dari sisi yang tidak dia sangka. Orang ini diwasiatin sama Nabi yang datang, ittaqillah, takwa sama Allah. Wa akthir, dan perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Pulang, istrinya nanya, apa pesan Nabi takwa sama Allah? Banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Ternyata kondisi anaknya yang sedang ditawan sama orang kafir itu ternyata kondisinya nggak dibunuh. Justru karena dianggap berkelakuan baik, anak ini malah dikasih tugas, kamu nggak apa-apa dah, biar nggak jenuh, kamu menggembala kambing-kambing punya kita. Akhirnya dia gembala kambing. Hari pertama dia gembala, hari kedua dia agak jauh, hari ketiga tambah jauh, sampai akhirnya kabur. Anak ini kabur dan akhirnya sampai ke rumah orang tuanya. Udah orang tuanya senang, bahagia anaknya kembali. Dan gak disangka ternyata ketika anaknya itu kabur, ternak yang digembala juga ikut kabur. Dan jumlahnya 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Akhirnya kaget, ini halal gak ini hukumnya? Sekian banyak ternak. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halal apa enggak ini? Kata Nabi, kalau perlu saya dikasih bagiannya enggak apa-apa. Maksudnya apa? Halal ini. Akhirnya mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Kenapa? Karena jadi orang yang bertakwa. Betul juga, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka semua permasalahan problem kita akan bisa diatasi, dan kita akan mendapatkan jalan keluar dari sisi yang tidak terduga-duga. Semoga insya Allah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.